Nah ini dia, kalau makan kita orang di culture kita nih, budaya kita itu makannya itu kadang nasi pakai mie. Karbo sama karbo jadinya ya. Iya, karbo. Nah kalau karbo itu makanan itu kita bagi ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Makronutrisi itu adalah yang seperti itu. Jadi kalau yang kita makan itu kan ada karbohidrat, protein, ya kan, ada serat, terus mengandung lemak juga. Nah itu disebut dengan makronutrisi. Nah ini yang sering salah kaprah nih kita kalau di Panas. 35 Pedes. kenyang. Enaknya buburnya Ecel ya. 45. Iya. Kamu satenya berapa? 3. 5. Telur. Ucus. Amplanya juga enak. Ucus sih. Bahas kok kalian bahas apa sih? bubur. Hah? Bubur. Emang gak olahraga tadi? Udah olahraga. Udah tadi kita udah muter. Muter Berapa kali? Muter 1 kali. Ketemu si abang. Nggak bener nih Cilin. Nih, kayaknya kayak gini mesti kita bahas nih. Yuk ngobrol yuk. Yuk. Enak ya. Iya dong. buburnya. Kalian belum pernah Berapa nyobain. mangkok? 1 sih, cuman isunya banyak. Tusuk-tusuknya banyak ya. Iya. Temennya banyak. Itu kan makanan sehat juga ya, protein loh. Iya. Itu yang Apanya? tusuk-tusukannya itu. Kan telur. Protein. Telur. Usus. Ati. Hati buat nambah darah. Betul. Oh my god. Buburnya ya karbonya kan. Kita Kan harus bubur seimbang. kan itu enteng kan. Seratnya Seratnya dari daun bawang. Sama seledri. Iya. Iya. Dirain, coba tolong dibikin tobat nih teman-teman. Bubur dan kawan-kawan gitu ya. Aduh. Kawannya banyak ya. Jadi gimana sebenarnya? Terus jadi sebenarnya mau punya gaya hidup sehat kan? Kan kita udah olahraga bener ya? Iya. Olahraga, Ya, makan olahraga udah, biar makan sehat. udah bener. Empat Makannya sehat sih bener. Makannya bener. Makannya apa sih yang bener. dimakannya itu Betul, ya. apa yang dimakannya itu yang gak bener. Olahraganya juga bener sih. Iya. Cuman olahraga apa dan Olahraganya cuma Coba sebentar. kalau dari makanan gimana? aku bahas makan ya. Nah ini dia, kalau makan kita orang di culture kita nih, budaya kita itu makannya itu kadang nasi pakai mie. Karbo sama karbo jadinya ya. Iya, karbo. Nah kalau karbo itu makanan itu kita bagi ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Makronutrisi itu adalah yang seperti itu. Jadi kalau yang kita makan itu kan ada karbohidrat, protein, ya kan, ada serat, terus mengandung lemak juga. Nah itu disebut dengan makronutrisi. Nah ini yang sering salah kaprah nih kita kalau dengan budaya kita makan itu sering kali lebih banyak. Coba isi piring deh, ayo bahas isi piring masing-masing. Isi piringnya gimana tuh biasanya? Biasanya kalau di kita tuh karbo yang dominan. Iya, biasanya gitu. Mangkoknya isinya buburnya Piringnya banyak. Ya. isinya nasi sepiring. Nasi paling banyak. Terus lauk kan bagi-bagi ya. Iya. Di atasnya. Sekeluarga ya. Di atas Ya, jadi ya. kurang sepotong aja. Ikan Kecil. ikan asin. Sayur boleh banyak karena murah. Sayur seginilah palingnya, cepluk, daging sedikit. Dikit. Udah Kerupuk. sama sambel yang banyak. Penambah nafsu makan. Menambah nafsu makan. Nah itu yang harus diluruskan. Jadi memang untuk pola makan yang sehat, porsi aku bilangnya porsi dan jumlah makan yang sehat itu adalah pembagian itu kalau dalam satu piring ya, itu kalau kita bagi 2 ya. Nah setengahnya ini itu protein. Harusnya protein itu kan
ada macam-macam tuh ya, ada protein hewani, ada protein nabati, ya kan, bisa ada telur, tahu, tempe. Kita di Indonesia tuh enak banget ya, ada tahu, tempe kan nggak mahal tuh ya. Kemudian juga tahu, tempe, telur, terus boleh ayam, ikan, ya kan. Nah, terus yang sebelah piringnya lagi itu dibagi 30%-nya, bukan 3, berapa sih? 2/3 sama 1/3. Yang 2/3 itu isinya adalah serat. Sayur. Jadi kayak sayur hijau. Nah, sayur juga hati-hati. Kalau sayur-sayur yang dibilang sayur berserat itu ya beneran yang sayur daun. Ya bukan kayak wortel, labu, Tapi itu kentang. sayur juga. Nah, tapi itu kategorinya termasuk sayuran yang starchy ya, dibilangnya sayuran yang punya nilai karbohidrat yang cukup tinggi gitu. Kentang juga. Ya, kentang termasuk karbo, jagung termasuk karbo. Kalau tomat termasuk sayur ya kan. Nah, terus yang sebagian kecil sepertiga dari setengah piring itu ya paling 2-3 sendok makan. Nah, itu baru karbohidratnya. Jadi kita kenyang bukan dari karbohidrat tetapi kenyang dari serat dan protein. Nah, kenapa sih makan makroprotein tuh makronutrisi protein itu penting? Karena protein itu salah satu yang menolong badan kita membentuk otot-otot. Jadi kalau kita makan protein, terus kita berolahraga, kita olahraga juga yang tepat ya, yang membentuk otot. Nah, itu protein membantu dan otot itu yang menjadi alat pembakaran di badan. Bukan jadinya lemak loh. Kalau kita jalan oke dong. Satu lingkaran gitu. Jalan. Nah, coba diukur satu lingkaran itu Kalau lari nih jalan aja. berapa ratus meter, berapa langkah atau berapa kilometer gitu kan. Kalau pakai langkah boleh. Nah, kalau pakai langkahnya seberapa dulu? Kecil-kecil. Bisa. Nah, sehari benar-benar misalnya selangkah. sehari 10.000 langkah. Oh, 10.000. 10.000 langkah. Oh, Patokannya. Itu kadang-kadang nyampe. Enggak, kalau lagi shopping katanya dia. Bisa 10.000. ke mall. Iya. Jalan, Nggak jangan berasa. pakai itu. Tuh kan, Jangan pakai lift. 10.000 langkah ke mall. Ke mall. Nah, ini udah bahasnya olahraga nih. Iya. Exercise itu bagian dari apa? Gaya hidup sehat juga. Sehat, gaya hidup aktif. Ya. Nah, kalau ke mall misalkan naik 1 lantai, pilihnya naik tangga atau naik Eskalator lah. Eskalator ya. Sekarang mall nggak ada tangga dong. Nggak ada tangga. Terus kalau parkir maunya jalan. parkir yang deket pintu masuk atau yang agak jauh sedikit? Yang deket, kalau bisa. Yang sedekat-dekat mungkin. Iya, Nah, betul. Kalau bisa turun depan pintu. Langsung. Ya. Kalau Mobilnya betul. mobilnya dikesuruh orang pindahin. Pale. Nah, sebetulnya bisa diakalin buat kita orang yang di kota yang olahraganya agak sedikit jarang ya, bukan yang rajin berolahraga. Seperti saya ini. Ya, pilihlah gaya hidup yang lebih aktif. Jadi kalau parkir jauhan. parkir jauhan betul. supaya jalannya jauhan kan. Kan katanya mau nabung 10.000 langkah sehari. Iya. Kalau 10.000 kebanyakan mulai dari 5.000 dulu deh atau 8.000 dulu gitu kan. Nah, jadi kan supaya langkahnya dapet tuh parkirnya agak jauh. Iya. Oh. Terus naik tangga gitu ya. Kalau di kantor, Oh, kalau eskalator kita bisa tuh. Bukan kita diem tapi kita langkah ya. nah iya. Hati-hati langkah. jatuh keserimpet ya, Cik. Oh, gitu. Jadi ya itu salah satu cara. Ya, olahraga ya. Ada faktor-faktor itu kan tadi makan udah ya. Faktor makan. Jadi kalau bisa, nah makan yang harus diwaspadain juga itu gula-gula, minuman manis, Kurangi gula. kue-kue. Itu. Tepung katanya juga ya. Iya. Tepung-tepungan yang ada di dalam kue-kue enak itu. Yang dalam kue enak itu kan dibikinnya dari tepung-tepungan. Roti enak Iya. kan, Rat? Iya. Bakmi. Aduh. Iya, bakmi apa lagi tuh? Aduh, gorengan. Aduh, udah tepung digoreng. Waduh, luar enak biasa. itu, bala-bala. Enak sih. Bala-bala, bener. Enak sih. Iya kan? Tapi kalau roti yang gandum boleh?
Dari Katanya ada berserat. tepung juga kan? Ya iya Tapinya kan? gandum. Iya, berserat tapi ada kan? tepung juga. Tapi ada Jadi seratnya katanya. harus diwaspadain, itu anggapnya kayak makan karbohidrat tadi. Kalau dalam satu piring karbohidratnya cuma sepertiga dari setengah piring, ya kan? Nah berarti kalau makan roti Berarti harus diimbangin makan proteinnya. Rotinya juga 1/4 kali ya. Atau setengah. Celin, udah makan roti, tambah yang manis-manis tuh coklat. Iya, terus pakai susu selai-selai. kental. Aduh, pakai susu kental. Aduh. Martabak tuh paling berdosa. Aduh. Aku bilang martabak makanan paling berdosa. Tapi yang paling enak ya. Paling enak ya. Menteganya banyak. Terus kalau gitu Gulanya menurut banyak. kalian nggak bisa nikmatin hidup dong kalau nggak boleh makan kayak gitu? Boleh. Siapa bilang? Aku sih makan. Boleh, tapi kan nggak tiap hari ya. Iya. Ya, Enggak. tiap hari ya. enggak dong. Iya Enggak, kan? dan Jadi makannya harus juga di Mungkin Enggak dihitung seloyang, juga kan? kali ya. 2 loyang. Ya lah, bagi-bagi. Susah nggak ya kalau hitung-hitung kalori gitu ya? Itu kalau Susah. makan. Susah, Iya ribet repot. lah. Kadang-kadang kan susah kan kita udah makan ya, udah kenyang gitu baru kalorinya berapa ya? Susah kan? Sebenarnya dikira-kira aja. Jadi kalau makan jangan sampai kekenyangan. Kalau kata pepatah tuh ya 80% kenyang. Stop gitu ya. Stop. Bisa Nah, nggak ya? kenyangnya pun tadi aku bilang, perbanyaklah makan serat, sayuran dan Buah ya. Protein. protein. Kalau buah itu mengandung gula loh, Ci. Hati-hati. Tapi buah kan bagus. Buah bagus mengandung Katanya serat, gini nih, tapi ada fruktosa. ada yang bilang kalau sayur itu seperti sikat, buah itu seperti sabun untuk Wih. Jadi pas ya. Jadi gini, kalau buah itu kan mengandung vitamin. Ya, mungkin dia ada serat juga ya, tapi dia mengandung vitamin. Tetapi ada satu kandungan di dalam buah yang harus kita waspadain, yaitu fruktosanya, gulanya. Nah, kadang fruktosa itu dia itu langsung menjadi simpanan lemak kalau berlebih. Jadi makan buah harus ditaker juga. Jadi nggak boleh over ya. Ya. Makan buah, apalagi buah-buah yang mengandung gula tinggi loh. Ayo sebutin gula tinggi, buahan yang gulanya tinggi. Nah, tuh Enak. Emang Apalagi? enak. tebu ya pasti. Untung aku nggak doyan. kamu panda. Kan gula doang itu. Duren, Pantesan. nangka, Berarti kalau mangga. diet makan buah doang nggak boleh ya sebenarnya nggak bagus. boleh. Nggak bagus ya. Nggak bagus. Kamu mending makan sayur hijau dan protein. Tapi cepet lapar kan. Kalau makan sayuran Makanya doang. yang banyak. Coba makanya protein yang penting semangkok. 1 kilo. Kalau kita baru makan terus lapar ya, itu tanda sebenarnya tubuh kita itu kurang serat dan protein, bisa. Dan juga kadang lapar itu suka kadang sebenarnya kurang minum. Jadi signal tubuh itu sebenarnya butuh Iya, minum. benar-benar. Minum Aku itu yang ideal tuh berapa? Satu Berapa hari itu buat orang dewasa 2 liter ya. 2 Kamu berapa? liter. Nah itu dia. Saya juga masih belajar Nah, buat 2 ngitungnya liter. gimana? Ya. Ayo kamu akalinnya gimana supaya Nah, kamu Nah tahu. itu kali ya botok. Nah, Aku bilang kalau saya misalnya pagi segelas teh, terus rada siangan segelas Air susu. putih, air putih, Oh, nggak air boleh ya? putih, Nggak air itu putih. Iya nggak itu terhitung. itu kan sama-sama air. Iya, boleh kan? air putih. Air putih. Air putih. Terus kalau enggak sor asam kuahnya. Iya. Itu dihitung air kan? Kamu bikin sayur asam dikasih apa? Bumbunya. ada gulanya. Ada gula kan? Ada asam, ada asam. Ada gula-gulanya banyak apa dikit? Nah, ini kan dia masak jadi tahu kan. iya, Nah, benar. hati-hati tuh sayur asam ya. Iya, sebenarnya kekurangan air juga banyak nggak bagusnya ya. Berarti belajar buat saya juga. Buat Iya. ginjal katanya. Jadi air ginjal yang terganggu. Kulit, iya Kulit benar. jadi kering ya? Kering. Dehidrasi kan. Soalnya kekurangan minum apalagi kita kan kalau apalagi yang kerja di luar ruangan, di AC juga sebenarnya. Sama itu loh. Kita kurang minum. Ini nih Otak lemot loh. otak. Oh, makanya disuruh. Oh, makanya ada iklannya. iklan itu tuh slogannya tuh. Iya, jadi nggak fokus kan. Iya. Karena kurang minum. Iya, Jadi benar. bengong, ya kan? Iya, betul. Kurang Jadi konsen. tubuh itu Konsen. karena gini, 80% Kurangan tubuh cairan. kita kan Cairan. cairan. Jadi Ya, dia iklan butuh lagi tuh. cairan. Bukan ya, bukan iklan lagi ya, enggak ya. Nyebut. Tapi itu benar ya. Itu Iya, benar. iya benar. Ya kan, jadi minum penting. Apalagi ayo gaya hidup sehat yang harus kita Tidur yang perhatikan. benar. Oh, Tidur yang iya, benar. tidur. Ya kan? Itu Tidur dia. itu minimal 8 jam, ya kan? Ayo, 8 jam enggak? Ayo. Enggak. Terus tidur itu harus ada gini loh.
kita kan tubuhnya itu ada yang mereka tuh ya organ-organ tubuh kita kan ada yang harus bekerja di malam Istirahat hari. juga ya. Pada saat kita tidur dia bekerja, antara lain ya pencernaan, terus apalagi tuh yang membersihkan tuh seperti ginjal dan lain-lain, paru-paru apa gitu ya. Levernya. Itu bekerjanya malam. Jadi kalau kita masih begadang, saya Kalau saya masih begadang gitu ya. Nah, kesian itu badannya ya. kesian, badannya Iya. kapan dia istirahat dan kapan Kapan dia kerja istirahatnya, gitu. iya. Jadi dia masih ikut sibuk sama kita. kapan giliran dia kerja. Kalau dia bisa protes kayaknya dia udah demo. Angkat spanduk. Terus ini yang kurang tidur itu meningkatkan hormon kortisol yang katanya hormon itu menyebab stres kan. Cepat merah. Itu bikin emosi gak stabil, terus apa tuh jerawat bisa timbul Oh, iya, ya iya, kalau iya. orang- ya kan. Inflamasi Kurang tidur. tubuh. Kurang tidur. Ya. Itu Stres. bahayanya kurang tidur. Ngeblok lemak juga loh. Oh iya. Kelebihan hormon kortisol. Oh, Jadi karena- buat orang-orang yang ingin turun berat badan, Tidurlah problem yang susah gitu ya. Coba dicek tidurnya. iya jam Oh, karena tidurnya metabolisme kita jadi jelek ya. Iya, jam tidurnya harus dari jam 9 bangunnya pagi gitu ya, baru bener ya. Jam 9. Iya kan kita nggak biasa ya, Cel. Ih, jam 9 masih meeting ya? Iya. Baru sampai rumah. Iya. Iya, ini kita nanti. Kalau sampai rumah kita bisa buka laptop ya. Baru kita aktif tuh otaknya tuh jam Iya. segitu. Katanya sih maksimal jam 11. Jadi jam 11 itu katanya liver ya atau apa dia mulai detox gitu Detox, kan. iya. Nah, iya. Jadi Tahu ya, sih teorinya. Teori tahu ya, praktek yang susah ya. Susah ya. Susah ya. Terus Makanya sekarang kan tuh kita kayak butuh udah pola tidurnya udah usaha kebentuk banget. dari muda. Kalau kayak saya dari dulu ya, Dari dari sekolah. Begadang ya? sekolah, iya kan Iya, tugasnya begadang. banyak, Iya. jadi kerjanya Iya, kan kerjaannya begadang. malam. Iya kerjanya malam. Jadi tuh sampai sekarang jadi nggak biasa tidur jam 9. Ih apaan tuh tidur jam 9? Kecuali sakit ya. Iya. Berarti kalau tidur jam 9 sakit gitu, tanda-tanda sakit. Kalau udah sehat gitu ya justru ya. Kecuali udah capek banget gitu ya. Iya, iya. Gitu kan. Kita misalnya habis begadang terus kita Abis nggak begadang tidur. tuh biasanya kita tidur tuh. Nah tidurnya bisa lebih cepat. Tapi bangunnya juga nggak bisa sampai orang sampai seharian gitu. Gak bisa. Nggak balas dendam Nggak gitu ya. bisa. Nggak bisa balas dendam. Ya kan bener kan? Bener. Ya udah pagi ya bangun. Bener. Ya Gitu. jadi tidurnya jam secara kuantitinya kurang, terus secara kualitinya juga jadi nggak bagus ya. Terus kan? Kalau kita kurang tidur bisa menyebabkan insomnia, makin susah tidur kan? Iya. Udah Iya. kebiasaan tuh. Terus sama Ada gangguan menyebabkan tidur ini, itu. penyakit kardiovisual. Visual lagi. Kardiovaskular. Kardiovaskular. Jantung. 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 Terus kalau sakit susah sembuh Mas Cel. Bisa bikin stroke loh. Hati-hati, hati-hati. Performa seks menurun. Ouch. Wah. Wah. Daya ingat menurun. Loh, iya? ini ada hubungannya Sama air ya. minum. Air minum. Sampai kayak gitu ya? Terus munculnya tanda penuaan dini. Oh no. Iya Cal, katanya bisa ini kerut-kerut Banyak mulai kerut. dari mata. Terus apalagi ya? Ya itulah tadi jerawat, kerut-kerut mulai gitu. Ya, berarti kita harus minum obat tidur. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Sebenarnya ya habitnya ya, kayaknya Iya, mungkin bangun kegiatannya agak kebiasaan digeser kita sih. nih yang sehat Agak ya. digeser. Mending geser ya. Iya digeser. Cuma susah Mungkin ya. bertahap. Kalau yang biasa tidur jam 2 digeser ke jam 12, 12 dulu, Nanti bener. digeser-geser gitu ya. Tapi memang kalau aktivitas kota kan tinggi tuh ya. Iya. Kadang ya bisa jam 11 di tempat tidur itu udah Bagus ya. kemajuan banget. Tapi nah ini bahaya. Kadang di tempat tidur masih pegang handphone, masih pegang laptop, iya kan, dengan gadget-gadget itu. Bener. Coba deh disingkirin semua gitu ya. Tidur. Apalagi Cel, pegang apa Cel? Kamu bisa tidur? Buku. Baca buku ya Cal. Iya. Baca buku. Jadi diganti, jangan pegang handphonenya, laptop. Langsung itu ya. Pegang buku. Nah, cepet deh. Masih kalau misalnya udah nggak pegang handphone, nggak pegang buku kan kebiasaannya tidurnya malam apa lagi nih? Apa Pernah nggak pegang buku gak? kalau minum buku apa nggak juga. gitu? Yang Yang bisa membantu. membantu supaya lebih cepat gitu. Kalau aku ngantuknya. pernah punya pengalaman ya waktu itu pas pandemi itu COVID terganggu tuh tidur aku. Aku dibantu dengan
konsumsi suplemen yang namanya melatonin. Melatonin itu adalah suatu hormon yang membantu kita untuk tidur, memperbaiki sirkadian tidur. Betul. Kayaknya kalau hal ini nih perlu dibahas lebih panjang deh. Harus lebih detail. Lebih bagus lagi kalau ada ahlinya yang Iya. Kasih memang tahu dokter ya. atau nutrisi. Iya, boleh nutrition. kapan-kapan ya. Kita undang sahabat perempuan ya. Iya, iya. Yang ngerti Yang banget memang sih ya. ngerti banget Iya, soal kita ini hidup Tambah sehat. ilmu. Tambah betul ya, supaya kita semua sahabat perempuan punya gaya hidup sehat ya, karena kan kita mau sehat awet muda ya di usia berapapun, nggak penting angkanya, umurnya, tapi yang penting kita sehat, nggak nyusahin keluarga. Betul ya kan? Tetap produktif. Betul, betul. Tetap produktif, daya tahan tubuhnya sehat, tetap bahagia, nggak mengalami gangguan-gangguan. Apalagi yang udah umur-umur menjelang ya, yang udah 40 ke atas gitu kan. Nah, itu harus lebih menjaga kesehatannya. Oke, sahabat perempuan, mungkin kalau ada yang mau kasih usul, kasih saran, kasih ide, tips dan lain sebagainya, ada kolom komentar, silahkan ketik di sana. Terus dukung kami dengan cara Like, share, dan subscribe. Di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat, kita semua.